Semoga nanti apa yang kakak sampaikan bisa tersampaikan ilmunya ke teman-teman dan bisa bermanfaat membantu teman-teman pada saat ujian. Amin. Oke, materi barisan dan deret. Ini tentu bukan materi yang asing ya buat kita. Kita akan review sedikit dulu tentang barisan dan deret. Nah, di sini apa sih beda barisan dan deret gitu ya? Kakak akan perlihatkan sedikit dulu. Beda barisan dan deret itu. Nah, misalkan di sini ada beberapa urutan angka-angka atau urutan bilangan-bilangan. Kita tulis saja itu satu, dua, kurang kelihatan ya, ganti warna. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya, gitu ya. Nah, perhatikan, bilangan-bilangan ini dipisah oleh pemisahnya ternyata tanda koma. Dipisah oleh tanda koma. Nah, jika dipisah oleh tanda koma, maka susunan bilangan-bilangan ini kita sebut sebagai deret, ya. Nah, kalau dia hanya dipisah tanda koma gitu, berarti apa aja yang bisa kita lakukan terhadap barisan ini, Kak? Kita hanya bisa mencari, oke, di deret ini, untuk bilangan yang pertama, kita sepakati menyebutnya suku pertama, gitu ya. Suku pertama, atau nanti akan dinotasikan sebagai ini, suku pertama itu U1, begitu juga dengan suku kedua jadinya U2, dan seterusnya. Untuk suku keempat, berarti U4. Kalau ada N suku, kita menyebutkannya UN, gitu ya. Jadi, karena dia hanya dipisah oleh tanda koma, kita hanya bisa mencari suku tertentu gitu. Jadi suku ke N, suku ke 10-nya apa, suku ke 13-nya apa gitu ya. Nanti kita akan tentukan pola untuk mencari si deret ini. Jadi di deret yang bisa kita tentukan adalah suku ke-nya. Suku ke, anggap suku ke N ya, bilangannya itu N. Misalkan N-nya itu 100, berarti suku ke 100, berarti kita notasikan sebagai UN. Itu untuk deret. Kita lihat selanjutnya. Ternyata ada lagi susunan bilangan-bilangan yang dipisah oleh tanda operasi. Boleh itu jumlah, boleh itu kurang ya, nggak selalu jumlah. Misalkan di sini jumlah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai ke N gitu ya, suku ke N. Nah, ternyata di sini dipisah oleh tanda eh, operasi atau di sini jumlah, tanda jumlah. Nah, jika pemisahnya itu tanda operasi atau di sini jumlah, kita menyebut susunan bilangan ini sebagai deret gitu ya. Sorry, sepertinya kakak salah menulis di bagian atas tadi ya. Harusnya ini bilangan apa barisan. Oke. Di sini kalau dipisah tanda koma, dia disebut barisan. Jadi hanya barisan dari angka-angka aja yang dibariskan dipisah tanda koma. Kalau untuk tanda jumlah, kita menyebutkan di sini barulah ini deret. Nah, terus kalau tadi tanda koma aja Kak di sini kita bisa mencari suku ke N-nya, suku kesekian gitu ya, atau UN di sini. Nah, jika dia dipisah oleh tanda operasi atau jumlah atau kurang, kita bisa menjumlahkan N suku pertama. Misalnya N-nya 3 ya. N-nya 3. Jadi kita bisa menjumlahkan 3 suku pertama. Berarti jumlahkan 1, tambah 2, tambah 3. Cukup ambil 3 suku pertama. Misalkan soalnya meminta jumlahkan 5 suku pertama gitu. Berarti yang kita jumlahkan 1, tambah 2, tambah 3, 4. Nah, di sini nanti ada angka 5, jumlahkan si 5. Gitu ya, kalau N-nya 5. Nah, untuk menentukan penjumlahan dari N suku pertama, kita notasikan sebagai SN. Jadi ini jumlah dari N suku pertama kita notasikan sebagai SN. Nah, akibat adanya tanda operasi, kita bisa mencari si SN. Yang SN tidak bisa kita lakukan untuk si barisan ya, karena dia hanya tanda koma. Itu dulu beda barisan dan deret secara umum. Nah, pasti nih teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret geometri gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu tentang aritmatika dan geometri. Setelah itu kakak akan jelaskan
beberapa barisan dan deret khusus ya, yang mungkin sudah ada yang pernah dengar juga sebelumnya atau mungkin ada yang baru dengar. Kita masuk dulu ke yang aritmatika sama geometri. Nah, bagian satu ada barisan aritmatika. Nah, seperti biasa ya, kalau misalnya U1 atau suku pertama, kita notasikan sebagai U1 tadi ya. Ini U1, ini U2, dan seterusnya. Berarti anggap ini suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap di 31 ya. Berarti 31 itu adalah U8, ini U9, dan seterusnya. Ini nanti sampai UN. Nah, ciri-ciri untuk si aritmatika ini apa? Nah, kita lihat dari suku pertama itu ke suku kedua itu diapakan ya? Nah, kita lihat dulu. 3 ke 7 kayaknya selisihnya 4, berarti kita coba ditambah 4 dulu. Apakah hal yang sama juga berlaku dengan hubungan ke suku selanjutnya? Oh, 7 ke 11 juga ditambah 4. Oh, 11 ke 15 juga tambah 4. Nah, jika dilakukan seterusnya, ternyata ini konsisten. Semuanya sama-sama ditambah 4. Gitu. Berarti, kita bisa menuliskan seperti ini. Suku yang lebih tinggi, anggap itu kita lihat dari U2. U2 itu lebih tinggi dari U1. Itu ya, diselisihkan. Ini juga akan sama dengan jarak antara suku ketiga dikurang suku kedua juga sama dengan jarak suku keempat dengan suku ketiga dan seterusnya gini ya. Nah, ini artinya suku yang lebih tinggi, kita sebut UN, jika diselisihkan dengan suku yang di sebelumnya, UN kurang satu, berarti N kurang satu sebelum N ya. Jadi persis sebelumnya, dia selisihnya di sini adalah 4 jaraknya. Nah, 4 itu untuk seterusnya kita sebut sebagai beda. Beda atau selisih. Nah, biar singkat, kita notasikan sebagai huruf B. Itu ya, itu ciri-ciri dari aritmatika. Jadi, antara suku yang lebih tinggi dengan suku sebelumnya, dia punya beda yang konsisten aja terus. Gitu. Terus, apalagi yang perlu kita ketahui tentang sedikit simbol-simbol gitu ya, di aritmatika atau geometri. Nah, nanti ada simbolnya namanya A. Huruf A itu juga nama lain untuk suku pertama. Tadi suku pertama kan kita sebut U1 gitu ya. Nah, suku pertama juga boleh kita sebut sebagai, di sini info kedua, U1, suku pertama boleh juga ditulis sebagai A. Itu boleh aja. Untuk kasus kita di soal ini, atau di deret sini, kebetulan U1-nya angka 3. Nah, jadi kita sudah tahu A itu apa, beda itu apa. Kita lihat beberapa rumus yang terkait dengan aritmatika. Nah, rumus umum untuk mencari suku ke N gitu ya. Misalnya gini, kebetulan di soal baru diketahui 9 suku pertama aja untuk aritmatika. Kalau soalnya nanya, tentukan suku ke-50 gitu. Nah, jauh banget ya kalau misalnya kita menjumlahkan tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 50 gitu, sampai 50 kali menemukan suku yang ke-50-nya. Nah, ada cara yang lebih mempermudah kita untuk mencari suku ke N, suku ke-50 misalnya. Kita bisa pakai rumus ini. UN, UN itu N nanti diganti dengan suku keberapa yang mau kita cari ya. Misalnya kita mau cari suku ke-50, ini diganti jadi 50. Nah, masukkan A ditambah N, N tadi 50, berarti ini jadi 50 kurang 1. Nah, di sini sedikit ketinggalan ya di rumusnya. A tambah N kurang 1. Nah, sedikit kita tambah dikali beda. Ada di ujungnya sedikit ketinggalan. Nah, dikali beda di bagian ujung. Jadi nanti, misal di soal ditanya suku ke-50, berarti ini U50, masukkan nilai A-nya yaitu 3, kemudian di sini berarti 50 kurang 1 dikali beda, yaitu 4 gitu ya. Jadi gitu rumus untuk mencari suku ke N. Nah, itu untuk barisannya. Mungkin ada
kasus deret sekarang. Jadi, semua ini dipisah oleh tanda plus misalkan. Nah, jadilah dia sebuah deret nanti, terus ditanya sama soalnya, tentukan 10 jumlah 10 suku pertama. Berarti mau kita jumlahin nih, 3 tambah 7 tambah 11, 15 sampai nanti 10 suku pertama sampai angka yang di sini ya. Nah, kalau kita jumlahkan satu-satu, itu akan memakan sedikit waktu. Nah, jadi kita bisa pakai rumus kalau jumlah tadi SN ya. SN untuk aritmatika itu ada dua jenis rumus. Boleh kita pakai rumus SN yang pertama ini. Nah, kita kode dengan rumus 1. Boleh kita pakai rumus yang kedua ini. SN-nya itu dicari dengan ini. Nah, apa sih Kak beda rumus 1 sama rumus 2? Rumus 1 yang ini akan teman-teman pakai ketika lihat yang diketahui soal. Kalau di sini diketahui ada beda, beda ya, kemudian ada A, dan banyak sukunya itu ada berapa, N, silakan pakai rumus yang pertama. Tapi kalau misal yang diketahui bedanya nggak tahu Kak, cuman diketahui suku pertama itu apa, kemudian UN, suku terakhirnya gitu. Misalnya 10 suku pertama, berarti ini 10 ya. Dan suku yang ke-10 diketahui. Nah, silakan pakai rumus yang kedua gitu. Kalau beda nggak diketahui, tapi suku terakhir diketahui. Nah, jadi tergantung apa yang diketahui soal ya, teman-teman nanti lihat sendiri aja mana yang cocok pakai rumus 1 atau rumus 2. Gitu. Itu untuk aritmatika. Kita lanjut bagian 2. Ada istilahnya geometri atau barisan geometri. Nah, apa ya beda ciri-ciri geometri dengan aritmatika? Kita lihat lagi. Hubungan ini tetap ya, kita manggilnya U1, U1, U2, dan seterusnya sampai U kesekian. Nah, bedanya di hubungan antara U2 dengan U1 atau U3 dengan U2, atau bisa juga disebut U yang lebih tinggi dengan U sebelumnya, hubungannya ternyata kita lihat 3 dengan 2 itu dikali 2, ternyata perkalian ya. Kita lihat lagi 6 ke 12, 6 dikali 2 lagi, 12. Nah, jika kita lakukan hal yang sama, 12 kali 2, 24. Nah, jika diteruskan gitu ya, dia akan konsisten perkalian 2 aja terus. Nah, ternyata itu bedanya dengan aritmatika. Dia perkalian gitu ya, sedangkan aritmatika penjumlahan. Sehingga kita bisa menulis seperti ini. Ini tadi pengurangan ya. Nah, kalau di geometri, itu suku yang lebih tinggi dibanding suku yang lebih sebelumnya atau yang lebih rendah. Berarti ini U3 dengan U2, U4 dengan U3, dan seterusnya. Dia akan mempunyai hubungan itu dibagi 2 gitu ya. Kalau dibagi ini dengan ini, hasilnya adalah 2. Nah, si 2 itu untuk seterusnya kita sebut sebagai rasio atau dinotasikan dengan huruf R. Gitu. Jadi R itu adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Kayak gitu di geometri. Kemudian untuk U1 tetap ya, kita sepakat U1 itu tetap dinotasikan sebagai A. Untuk kasus ini kebetulan angka pertamanya juga 3 lagi. Nah, nilainya adalah 3. Seperti itu. Nah, sama dengan si aritmatika, misalnya kita mau nyari suku ke 100 gitu ya. Kalau misalnya kita teruskan nih, kali 2, kali 2, kali 2 aja terus, sampai menemukan suku ke 100 akan memakan waktu. Jadi, untuk lebih cepat kita bisa pakai rumus ini. UN ini, suku ke N, suku pertama itu dikali dengan rasio, ini ya suku pertama, dikali rasio berpangkat N dikurang 1. N-nya ambil dari mana, Kak? N-nya ambil dari yang di bawah sini. Jadi, misal nih, misal ditanya soal gini, tentukan U20, berarti kita akan memakai rumus A, rasio berpangkat N kurang 1, berarti N-nya 20 dikurang 1. Karena kita sudah tahu angka-angkanya, A berapa? A 3, Kak. Masukkan 3, R berapa? Di sini R-nya adalah 2, berarti 2 berpangkat 20 kurang 1, 19. Ini boleh, sampai sini aja boleh. Kalau dikalikan
boleh juga. Maksudnya duanya dipangkatkan, tapi nanti bakal panjang gitu ya. Nah, jadi ini adalah rumus mencari U20 atau suku ke-20 di geometri. Nah, kemudian ada lagi, tadi kalau si barisan kita ubah ke deret, Kak, dirubah jadi tanda plus, plus gitu kan, kita bisa juga menjumlahkan n suku pertama. Rumus Sn untuk geometri kita bisa pakai rumus ini. Yang ini aja langsung lihat yang paling bawah. Oke, ini supaya tidak meragukan, Kakak coret aja ya. Teman-teman hanya fokus ke rumus yang ketiga aja. Gitu. Jadi A-nya itu tetap ya yang sudah diketahui. R-nya rasio perbandingan tadi, masukkan 2. Kemudian R-nya ini, masukkan suku sampai suku keberapa yang mau dijumlahkan gitu. Nah, nanti yang di bawahnya R-nya udah nggak berpangkat. Itu rumus untuk SN. Untuk materi aritmatika dan geometri, Kakak rasa cukup ya. Selanjutnya, Kakak akan memperkenalkan ke teman-teman deret-deret khusus gitu. Yang mungkin kalau misalnya dikasih tahu soal nih deretnya, terus cari suku kesekian. Teman-teman sudah mencobakan pakai aritmatika, misalnya dijumlahkan dengan suatu bilangan terus-menerus, nggak dapat polanya. Dicobakan pakai geometri, nggak dapat juga polanya. Berarti ini termasuk deret-deret khusus yang perlu teman-teman ketahui ciri-cirinya. Oke, kita lihat dulu deret yang pertama. Namanya adalah Fibonacci. Itu ya, Fibonacci. Nah, kita cobakan lihat si deretnya apa. Nah, di sini angka pertama 1, kemudian 1 lagi, kemudian 2, 3. Coba kita pakai si aritmatika dulu ya. Kalau 1 hubungannya dengan 1 itu misalkan ditambah 0. Kemudian 1 kedua harusnya tambah 0. Berarti 1 lagi dong, tapi ini angka 2. Nggak cocok untuk aritmatika. Nah, kemudian coba geometri deh gitu ya. Kalau 1 ke 1 itu dikali 1 misalnya. Harusnya ini juga dikali 1 dan dapatnya 1 lagi, tapi ini kenapa 2 gitu ya. Nah, jadi si aritmatika geometri nggak cocok di sini, dia punya pola khusus. Perhatikan, misalkan angka pertama di sini tadi 1. Nah, angka kedua itu dapat dari mana, Kak? Angka kedua diperoleh ini. Jumlah sukunya itu dari 2 suku berurutan yang ada di sebelumnya. Jadi, jumlah 2 suku berurutan adalah suku berikutnya gitu. Nah, jadi berarti yang harus di sini kan jumlah 2 suku sebelumnya. Sebelumnya adalah angka 1 dan sebelumnya itu nggak ada angka lain. Jadi, kita tulis 0. Jadi, si 1 ini kita peroleh dari yang ini ya, kita peroleh dari 1 yang ini ditambah 0 gitu. 1 ditambah 0. Kemudian, angka 2 di sini itu diperoleh dari apa? Jumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Berarti 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1. Kemudian berarti 3 juga gitu dong, Kak. Jumlahkan 2 angka sebelumnya benar. 2 tambah 1 adalah 3, kayak gitu ya. Nah, 2 tambah 1 diperoleh 3. Cobakan seterusnya, pasti dia akan konsisten. 2 ditambah 3 dapatnya 5, cocok. Kemudian 3 tambah 5 dapatnya 8, cocok, benar ya. Berarti 5 tambah 8, 13. Nah, berapa suku selanjutnya? Ada yang mau mencoba? Silahkan tulis di kolom chat, ada yang tahu? Kira-kira apa ya suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suku ke-8-nya apa ya? 21, benar. Betul ya, Gin? Suku selanjutnya di sini adalah 21, yang mana ini diperoleh dari 8 ditambah 13. Jadi jumlahkan 2 suku sebelumnya. Jumlahkan 2 suku sebelumnya. Itu adalah ciri-ciri dari si Fibonacci. Kemudian, kita akan lanjut ke oke, jadi kalau nanti teman-teman nemu yang kayak gini, boleh pakai cara Fibonacci ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa deret khusus selain Fibonacci gitu. Yang kalau dipakai aritmatika sama geometri belum tentu dia ketemu. Kita lihat yang pertama namanya deret bilangan asli. Oke, mungkin maksud pertanyaannya untuk mencari
UN sama SN kali ya rumusnya. Oke. Kalau untuk UN itu ada rumusnya. Oke, di sini Kakak tulis ya. Fibonacci itu untuk mencari UN atau rumus suku ke N itu bisa kita tulis sebagai ini. UN itu UN. Oke, misalnya kalau disusun bilangan ya, kalau di mana ya bagus tulis di sini aja. UN itu, kalau di sini UN, suku sebelumnya apa? Sebelumnya adalah UN minus 1. Oke, suku sebelumnya kita sebut sebagai apa? Sebagai UN minus 2. Gitu ya. Nah, ini urutannya dan seterusnya ke sini dan ke kanan. Untuk mencari UN ini, kita jumlahkan UN minus 1 ditambah UN minus 2. Jadi rumusnya kayak gitu aja. UN adalah penjumlahan dari UN-1 ditambah UN-2. Ini untuk mencari UN. Artinya di sini penjumlahan dari dua suku sebelum si N. Itu rumus umumnya ya. Revina, bagus pertanyaannya. Tapi kalau untuk SN, kakak sudah mencari sejauh ini ya, tapi belum ada rumus yang pastinya. Baru ada rumus untuk si UN-nya, kayak gitu ya. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi kita simpan dulu, kita keep dulu untuk UN-nya saja dulu ya. Oke. Semoga sudah terjawab pertanyaan dari Revina. Kakak akan lanjut dulu ke suku-suku khusus tadi. Kita mulai dari yang pertama ya. Barisan bilangan tadi. Oke, siap sama-sama. Barisan bilangan asli dulu yang pertama. Ingat di bab 1 PK1 ya tentang bilangan. Bilangan asli itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang menjadi barisan bilangan asli itu tetap anggota bilangan asli ini. Kalau untuk barisan dia dipisah oleh tanda koma seperti biasa, deret tinggal ganti tanda koma dengan tanda plus gitu ya. Nah, jadi kalau kita buatkan pola gitu, polanya itu sama aja karena ini masih sederhana. Bilangan pertama atau U1 adalah angka 1 itu sendiri. Bilangan kedua atau U2 adalah angka 2 itu sendiri, seterusnya. U4 berarti si 4 itu sendiri. Secara umum, UN-nya itu bisa kita tulis sebagai UN atau bilangan ke N adalah N itu sendiri. Gitu. Jadi untuk bilangan asli, UN-nya adalah N itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk jumlah suku pertama, N suku pertama, boleh kita pakai rumus ini. Oke ya, N suku pertama. Teman-teman boleh keep rumus yang SN ini. Kemudian ada lagi namanya barisan bilangan persegi. Nah, barisan bilangan persegi, sebelum lihat pola, kita coba lihat dulu ke barisannya ya, barisan yang dikasih angkanya. U1-nya 1, U2-nya 4, nah U3-nya 9. Kira-kira ini apa ya? Nah, kita lihat berarti kalau untuk suku pertama kayaknya ini perpangkatan 2 gitu ya. Karena untuk ini 1/2. 4 adalah 2/2. Untuk suku ketiga, 3 yang dipangkat 3. Oh, berarti suku kelimanya 5 yang dipangkat 5. Kayak gitu ya. Kita lihat polanya benar atau enggak. Nah, ternyata untuk U1 di sini benar si satunya yang dipangkatkan 2 gitu ya. U2-nya 2-nya yang dipangkatkan 2 dan seterusnya. Nanti U5 di sini 5 berpangkat 2. Sehingga rumus umumnya untuk mencari UN, misalnya ini ya, mau mencari UN. Nah, mau cari N, N-nya itu langsung dipangkatkan 2. Jadi nanti kalau misalnya ada berapakah U100, nah katanya si N langsung, U10, ini kebesaran ya. U10 langsung 10-nya pangkat 2. Oh, berarti ini nilainya 100 gitu. Tanpa harus teman-teman cari satu-satu gitu ya. Nah, itu untuk UN-nya. Kita lanjut ke SN. SN-nya nanti boleh pakai rumus ini untuk si bilangan persegi. Gitu. Kita lanjut ke bagian ketiga. Tadi persegi ya, persegi. Sekarang persegi panjang. Apa beda persegi dengan persegi panjang dari segi apa ya? Yang dikalikan itu apa? Itu ya, kita lihat.
tadi kalau persegi itu dimulai dari 1, 4, 9. Sekarang persegi panjang itu dari 2, 6, 12 gitu ya. Apa ya hubungannya atau polanya? Coba kita lihat di sini. Kali 2, kali 3. 2 kali 3, 6. Masih cocok. Berarti 6 kali 3, 18 harusnya. Ini 12 ya, nggak cocok. Berarti kita lihat pola di sini. Perhatikan ya. Untuk suku pertama, U1, nah 1 dikalikan dengan bilangan sesudahnya, yaitu 2. 1 kali 2, ini dia. 1 kali 2, makanya hasilnya di sini 2. Untuk bilangan kedua, 2 dikali dengan yang atasnya, 2 kali 3, makanya ini. 2 kali 3, 6. Berarti untuk ketiga ke apa? 3-nya kali 4. 3 kali 4 berarti 12. Benar ya? Nah, jadi secara rumus umum kita bisa menulis sebagai ini. Suku keberapa yang mau kita cari, kalikan angka itu dengan angka setelahnya. Satu angka setelahnya, persis satu angka setelahnya. Jadi misalkan ini 5, berarti yang mau kita kalikan adalah 5 dikali 5 tambah 1. Yang mana itu adalah 6, berarti 5 kali 6 gitu ya. Makanya ini 30. Sekarang kita coba untuk U10. 10 lagi. Berarti yang dikalikan adalah 10 dengan bilangan setelah 10, yaitu 11. Berarti ini 110. Gitu. Dan SN-nya nanti bisa kita pakai rumus yang ini. Oke. Jadi untuk lebih khususnya itu beda si persegi sama persegi panjang. Misalkan untuk suku 1 ya, suku pertama, kalau di sini 1 itu dikalikan dengan dirinya sendiri lagi. Suku kedua dikalikan dengan dirinya sendiri lagi, jadi kali diri sendiri. Tapi kalau persegi panjang untuk suku 1, 1 dikali suku setelahnya, angka setelahnya, 1 dengan 2. Kalau suku kedua, dikali dengan angka setelahnya, 2 dengan 3. Jadi itu ya ciri-cirinya. Dia harus 2 angka berbeda. Kita pindah sedikit lagi, ada 3 suku lagi, ke yang namanya barisan bilangan segitiga. Nah, kita lihat dulu dari susunan angka-angkanya. Ada angka 1, 3, 6. Nah, ini kira-kira diperoleh dari mana? Nah, polanya itu ternyata seperti ini. Untuk bilangan 1, itu masukkan angka 1 itu sendiri, karena dia belum ada teman untuk penjumlahan, makanya di sini bernilai 1. Untuk angka kedua, 1 ditambah 2. Jadi kita menjumlahkan 2 bilangan asli pertama. 1 dan 2 dijumlahkan, dapat 3. Angka ketiga, jumlahkan 3 angka pertama di bilangan asli. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ini dia. Berarti 4, jumlahkan 4 pertama gitu ya. 4 pertama, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Makanya 10. Ya berarti kalau misalnya nanti suku ke-10 itu diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 5, 6 sampai 10 gitu ya. Jadi sehingga rumus UN-nya itu kita bisa tulis seperti ini. Nah, UN-nya itu diperoleh dari, ini setelah diolah-olah ya, makanya jadi untuk lebih singkat diperoleh rumus setengah dari N, suku yang mau kita cari, dikali dengan suku setelahnya atau angka setelahnya. Jadi kalau misalnya di sini kita mau cari U ke-10 lagi aja misalnya ya, suku ke-10 lagi, berarti nilainya adalah setengah dikali 10. 10 tambah 1, 11. Ini dapatnya 5, berarti 5 kali 11, 55 jumlah 10 suku pertama. Seperti itu. Bukan. 55 adalah suku yang ke-10 gitu. Karena kita bicara UN tadi. Nah, ini baru. Kalau SN ini mencari suku N suku pertama, kita pakai rumus yang ini. Boleh di-keep dulu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke barisan bilangan kubik. Kubik dan sekaligus aja ya di bawah barisan bilangan balok. Ini adalah pengembangan dari persegi dan persegi panjang sebelumnya. Kok gitu, Kak? Pengembangan kita lihat dulu sedikit.
tadi kita sudah mengunci kalau persegi untuk suku 1 dikali dengan dirinya sendiri, dikali 1 kali gitu, jadi ada dia berpangkat 2 di sini ya. Nah, untuk si kubik, kita, tambahannya adalah kalikan 1 lagi. Jadi nanti 1 kali 1 kali 1, ada 3 kali satunya. Nah, jadi nanti akan berpangkat 3, itu. Kemudian, berarti untuk suku kedua, nah 2-nya kali 2 lagi, makanya si 2 berpangkat 3. Begitupun untuk suku kelima, 5 kali 5 kali 5, 125 gitu ya. 5 berpangkat 3, sehingga nanti makanya di sini ini diperoleh 1 pangkat 3, ini 2 pangkat 3, dan seterusnya 5 berpangkat 3 adalah 125, gitu ya. Itu bedanya kubik dengan persegi. Jadi kubik ini pengembangan dari persegi. Yang keenam kita lihat ini terakhir ya untuk jenis-jenis deret istimewa. Namanya adalah balok. Kalau tadi untuk persegi panjang, ini kita hanya butuh perkalian dari 2 buah angka saja. 1 dengan 2, 2, 3, 3, 4, kayak gitu aja ya. Nah, kalau balok kita butuh 3 bilangan yang berbeda, tapi berurutan. Coba kita lihat. Untuk yang pertama, 1 gitu ya. Berarti yang kita kalikan adalah 1, 2, kita butuh 3 angka, berarti 3 ikut. 3 ikut. Makanya 1 kali 2 kali 3 adalah 6. Berarti kalau untuk suku kedua, ambil 2-nya. 2 kali 3 kali 4. Ini dia, 2, 3, 4. Makanya ini 2, 4. Terus berarti suku ketiga adalah 3, 4, 5. Suku keempat, 4, 5, 6. Dan hasil perkaliannya ada di sini. Kayak gitu ya. Jadi nanti tujuan kakak menjelaskan ini, nanti kalau teman-teman ketemu deret yang agak berbeda dari aritmatika dan geometri, teman-teman bisa mencari sendiri. Oh, kayaknya ini deret apa ya? Khusus yang pernah dijelasin. Jadi kita bisa mencari suku-suku seterusnya gitu, suku-suku atau UN yang ditanya soal. Gitu. Dan ini untuk si FN-nya. Gitu ya. Nah, kakak rasa cukup dulu untuk suku-suku yang punya pola khusus gitu ya. Akan lanjut dulu ke yang namanya deret teleskopik. Nah, deret teleskopik mungkin udah ada yang pernah dengar teleskopik itu apa atau mungkin ada yang pertama kali dengar. Nah, untuk definisi atau ciri-ciri si teleskopik ini nanti ada deret atau susunan bilangan-bilangan. Sukunya itu awalnya itu panjang banget gitu teman-teman. Tapi dengan teleskopik suku-suku nanti saling menghilangkan atau coret-coret-coret gitu ya menghilangkan. Jadi bentuknya itu digunakan untuk menyederhanakan si yang panjang awalnya itu menjadi lebih sederhana. Jadi tujuannya untuk menyederhanakan. Contoh, Contoh di sini ada soal yang panjang banget. 1 per 2 mau dikali dengan 2/3, 3/4. Di sini kalau titik-titik ya ada lanjutan berarti. 4/5. Nah, di sini otomatis ada lagi 2/18/2/19 dan berakhir di 2/19/2/20. Panjang ya kalau mau ngalin satu-satu. Dengan si teleskopik, kita boleh atau sangat sah melakukan coret-coret. Di atas ada 2, bawah juga 2. Coret, gini coret, ini juga coret. Nah, 5 juga nanti bakal punya teman nih sebelah sini, coret juga. Belakang, dari belakang juga 2019 coret, 2018 juga bakal punya teman. Nah, lihat yang tersisa apa? Hanya 1 dan 2020 terakhir. Berarti tinggal kita satukan. 1/2020. Jadi lebih sederhana. Bentuk yang panjang banget gitu ya. Ini dia hasilnya. Jadi teleskopik ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menyelesaikan deret yang sangat panjang kayak gitu. Tapi ingat kadang di soal tidak langsung diberikan bentuk teleskopik yang langsung bisa kita coret-coret. Jadi misalnya dikasih suatu bentuk, kita perlu sedikit modifikasi dari soal tersebut ke bentuk teleskopik dulu, baru nanti gampang dicoret-coret gitu ya. Jadi nggak langsung dikasih bentuk teleskopiknya.
Oke, sejauh ini sampai materi aja dulu, apakah ada yang ingin, ditanyakan dulu atau diulang penjelasannya dulu boleh? Kalau misalnya masih aman atau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut masih aman, alhamdulillah. Kalau gitu Kakak alhamdulillah masih aman, Kakak akan lanjut ke soal-soal. Nah, kita masuk ke soal pertama, ini masih sederhana sebenarnya soalnya, walaupun panjang ya sampai ke belakang. Yang mana? Yang 5, oke. Yang 5 dicoret sama apa? Oke. Nah, Kakak hapus dulu di bagian sini. Di sini kan ada titik-titik nih. Nah, titik-titik itu artinya boleh kita teruskan ke arah sini dan juga ini boleh ada mundurannya. Nah, cuman nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Kalau ditulis nanti dia menjadi panjang. Jadi untuk menyederhanakan pakai titik-titik. Tapi biar lebih kelihatan limanya kenapa dicoret, kakak akan tulis yang dihilangkan di sini ya, biar lebih kelihatan. Kita tulis di sebelah sini aja. Sini deh. Kan tadi 1/2 di soal. Terus ada lagi 2/3. Terus ada lagi 3/4. Di soal hanya ditulis sampai sini ya. Kalau ada titik-titik, kita sangat boleh untuk melanjutkan dengan pola yang sama. Berarti di sini ada 4 dengan 5, 5 dengan 6 dengan 7. Nah, kakak udah males ternyata. Sampai sini aja. Kakak kasih lagi titik-titik. Yang artinya di sini juga ada 6, 7/8, 8/9, dan seterusnya. Dan untuk yang di belakang, mundur tadi, dan di sini kan ada 2019 sama 2020. Kan titik-titik depannya nih. Kakak mau mundurkan. Berarti yang di depannya nanti ada 2018 per 2019, 2017 per 2018 gitu ya. Nah, kakak kasih titik-titik lagi. Ini nanti sambungannya ini ya, sama aja. Nah, itu sebenarnya ada, tapi nggak ditulis di soal biar tidak kepanjangan. Tapi untuk kesepakatan kita itu ada gitu. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama tadi, coret-coret. Nah, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Ini alasannya. Kenapa 5 boleh dicoret? Sebenarnya dia punya teman yang tidak ditulis dan hanya diwakilkan oleh titik-titik saja. Nah, 6 juga ada teman. Otomatis sebenarnya kalau dipanjangkan juga ada temannya si 7 nanti di sini. Temannya si 8 juga ada nih di sini. Nah, nanti sampai di sini 2018 ada teman, 2019 ada teman, di 2017 sebenarnya dia juga punya teman di sini yang nggak kita tulis, tapi kita tahu dia ada dan seterusnya. Dan yang lebih kelihatan yang tersisa hanya ujung dan ujung. Itulah alasan ya si 5 nggak dicoret. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Siap. Kakak lanjut ke soal 1 ya. Nah, soal ini mungkin secara sekilas terlihat panjang karena ada banyak kurung dan pakai titik-titik juga ya di sini. Tapi ini bisa dikerjakan kurang dari 1 menit aja pakai teleskopik. Silakan dicobakan dulu sebentar. Oke, nanti kalau udah ada yang ketemu boleh di-spill-spill ya jawabannya di kolom chat. Oke, sepertinya apakah sudah ada yang menjawab? B, boleh, bagus. Yang lain gimana? B, oke. Imas sama Revina sudah B, oke, sudah dapat ya B gitu ya. Yang lain gimana? Apakah sama dengan Imas sama Revina? Oke, ini kebetulan sudah ada 3 B. Oke, kita cek ya. B juga, Masya Allah. Teman-teman sangat ini ya, semangat mencarinya. Sudah 1 menit tadi kita mulai 9:09 lewat 12, sekarang sudah 9:13, kita bahas bersama-sama. Nah, di sini eh, ada
dalam kurung itu penjumlahan bilangan, tapi dia berbeda. Maksudnya di sini bilangan bulat, di sini pecahan. Kakak ingin memodif dulu. Nah, yang kakak bilang tadi, sebelum pakai teleskopik, sedikit modifikasi, baru boleh coret-coret. Nah, jadi si satu ini supaya bisa dioperasikan, ubah dulu penyebutnya. Jadi ada dua di bawah. Jadi dia per dua. Satu itu apa? Kalau per dua di bawah adalah 2 per 2. Kenapa? Karena 2 per 2 itu hasilnya adalah jadi dia sama ya. Jadi sangat sah kakak menulis seperti itu. Nah, setengahnya disalin lagi aja. Hal yang sama juga dilakukan Oke, semakin banyak yang jawab B, Masya Allah. Nah, untuk ini, bawahnya ada 3, berarti 1 ubah jadi 3 per 3. 3 per 3 kurang sepertiga, berarti ini jadi apa? 4 per 4 ya. 4 per 4 dengan si seperempat dan seterusnya. Oh, temannya 2020, berarti ubah juga atas bawahnya. 2020, 1 per 2020 gitu. Nah, kalau udah sama, sangat gampang yang mengoperasikannya. Tinggal dikurangkan yang atas, kemudian yang di bawahnya ditulis satu kali aja, karena dia sama. 2 kurang 1, 1 di bawahnya ada 2. 3 kurang 1, 2 di bawahnya ada 3. 4 kurang 1, 3 di bawahnya 4. Dan seterusnya, 2020 dikurang 1, 2019. Di bawahnya apa? 2020 gitu. Nah, sepertinya sudah mengarah ke teleskopik nih, Kak, gitu. Tinggal coret, ada 2 di atas, 2 bawah, 3 juga. Nah, di sini juga ada nih nanti temannya, 2018 dengan 2019, cuman dia tidak kelihatan, hanya diwakilkan oleh titik-titik gitu ya. Kita tahu tadi, ini berarti boleh dicoret. Ini juga yang tersisa apa? 1 per 2020 aja, Kak. Oke, selamat ya yang sudah jawab benar di B. Tadi sepertinya sudah kurang dari 1 menit sih teman-teman mengerjakan. Oke, bagus. Oke, untuk soal ini sepertinya masih aman. Kak akan lanjutkan dulu ke soal nomor 2. Ini kalau yang belum sempat screenshot, nanti ya slide sama pembahasan nanti kakak akan share lewat kakak mentor. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Silakan dicoba dulu 1 menit. Boleh kalau yang sudah ketemu di spill-spill di kolom chat. Karena ini nggak ada option ya, boleh dituliskan saja jawabannya. Clue-nya, memakai teleskopik juga, tapi sedikit modifikasi dulu. Nah, karena sudah hampir 2 menit nih ya, bagi yang lagi ngotret, silahkan kalau udah ada ide, lanjutkan mengotret. Kakak akan bahas bersama-sama dulu. Nanti kita samakan jawabannya. Buat yang masih ngotret, lanjut aja dulu. Kalau idenya udah ada. Oke, nah di sini eh, sebelum masuk ke apa namanya teleskopik tadi kita sedikit modifikasi dulu. Nah, tapi Kak di sini iya benar ada yang dapat ya.
Oke, mantap. Nah, untuk bisa mencapai jawaban Revina, kita akan bahas bersama-sama ya. Kok bisa segitu gitu ya? Di sini ada faktorial-faktorial, Kak. Jadi, kita modif dulu si faktorialnya. Kita remind dulu sedikit, kita ingatkan dulu sedikit tentang materi faktorial. Ini, faktorial. Faktorial itu artinya apa? Boleh kayak gini nggak sih? Sama dengan N dikali N kurang satu. Boleh ditulis kayak gini? Boleh juga. Atau misalkan N dikali N kurang satu. Kalau gini ya, faktorialnya tadi, pindah di belakang N kurang satu gitu. Tapi kalau kakak mau tambah lagi N kurang 2, berarti kalau ada N kurang 2, si faktorialnya pindah lagi ke belakang N kurang 2-nya, kayak gitu ya. Nah, kita lihat di soal kita seperti apa. Di soal kita ternyata ada yang 100, ada yang 99 kayak gitu. Nah, kalau gitu boleh nggak kakak mengubah kalau ini 100, 100 itu adalah N gitu ya. Nah, kakak keluarkan 100, berarti yang punya faktorial sekarang apa? N kurang satu atau 100 kurang satu. 100 kurang satu adalah 99 faktorial. Boleh ya? Nah, jadi kakak hanya menggunakan prinsip di faktorial yang ini. Nah, kemudian sebelum mencobakan langsung ke arah sini, ada lagi prinsip aljabar yang akan nanti kita manfaatkan. Kakak tuliskan dulu. Jika ada A dikali B ditambah A dikali C, ingat, di sisi sini dia punya A, di sini juga punya A, kita keluarkan A-nya. Jadinya apa? A keluar, tersisa di sini berarti B, di sebelahnya lagi adalah C. Berarti yang tersisa menjadi B ditambah C. Ini setuju ya semuanya? Kita boleh melakukan sifat aljabar ini. Nah, prinsip ini yang akan kita gunakan untuk soal kita. Gimana tuh, Kak? Kita ubah dulu sedikit. Tadi di sini ada 100 faktorial. Boleh ya diubah menjadi 100 dikali 99. Kakak ubah dulu. 100 faktorial, 99 faktorial. Ini sisanya kakak hanya menyalin yang tertinggal. Berarti plus 99 faktorial. Nah, di bawahnya juga mau kakak modif kayak gitu. 100 itu dirubah menjadi 99 faktorial dikali 100. Ini belakangnya kakak salin aja. Nggak diapa-apain. Nah, itu untuk 100 faktorial. Sekarang, ingin juga melakukan hal yang sama untuk bagian kedua ini. Ingat, karena di sini ada temannya 97 faktorial, ini kita ubah menjadi yang ada 97 faktorialnya. Berarti 98 dikali 98 kurang 1, 97. Faktorialnya pindah ke sini. Nah, sisanya kakak hanya menyalin yang di belakang. 97 faktorial per. Ini jadinya 98 kali 97 faktorial kurang 97 faktorial. Dan seterusnya sampai ke ujung nanti. Nah, jadinya apa nih bagian sini? Ini adalah 2 dikali 1 faktorial tambah 1 faktorial. Boleh ya? Kemudian di sini jadi apa? 2 dikali 1 faktorial dikurang 1 faktorial. Atau gini aja. 2 kali 2 faktorial itu apa? 2 dikali 1. Sama aja ya. Nah, dikurang 1 faktorial itu adalah apa? 1. Kayak gitu. Nah, udah sampai sini, mau diapain lagi, Kak? Nah, lihat sifat. Kalau di sini ada A, di sini juga ada A boleh dikeluarkan dan tersisa B tambah C. Kita lihat. Di sini ada 99 faktorial, di sini juga ada. Berarti boleh dong kita keluarkan. Keluarkan dulu 99-nya. Berarti di sini tersisa apa? Ada 100. Berarti yang di sisi satu lagi tersisa apa? Kalau keluar semua berarti tersisa 1. Nah, itu untuk yang atas. Untuk yang bawah gimana? Juga sama. Ini ada 99, keluarkan dulu dia. Berarti tersisa apa? 100 dikurang 1. Gitu ya, kurang 1. Nah, lakukan hal yang sama juga sampai ke ujung. Kakak, ini kakak skip dulu ya. Tapi caranya sama. Nah, untuk yang di sini jadinya apa? 2 dikali 1. 2 dikali 1 faktorial adalah 2. Ditambah 1, jadi dapatnya 3. Benar ya? Yang di bawah, 2 dikali 1, 2. Dikurang 1. Dapatnya 1. Itu sampai ke ujung. Nah, sekarang apa yang terlihat?
Ternyata di atas ada 99 faktorial, Kak. Di bawah juga ada. Kita coret, sangat boleh. Coret, coret. Berarti untuk yang di sini, teman-teman juga akan mencoret atas bawah ya, nanti, dan seterusnya. Nah, yang tersisa apa? Yang di dalam kurung. Kita jumlahkan. 100 tambah 1, 101. Di bawah apa? 100 kurang 1, 99. Nah, ini dikali. Nanti di sini juga teman-teman akan peroleh nih 99 99 per 97. Nah, nanti di sini juga akan diperoleh 97 per 95. Kak, dari mana dapat angka-angka ini? Dapatnya kalau teman-teman melanjutkan ini. Mencobakan ini, maka akan diperoleh ini biar cepat, tapi teman-teman sudah tahu langkah-langkahnya dari proses 1 ya, karena dia sama aja. Dan seterusnya sampai ke ujung, 3 per 1. Nah, sepertinya sudah melihat tanda-tanda teleskopik ya di sini. Kita kerjakan dengan teleskopik. Coret, 99 ada di atas, di bawah. Ini juga ada. Ini nanti juga bakal punya teman di atas bawah. Ini juga bakal punya. Nah, sehingga yang tersisa apa? Yang paling ujung 101 per 1. Makanya diperoleh 101 jawabannya. Oke, selamat ya buat yang sudah benar. Buat yang belum tahu idenya kayak gini, nanti kalau ketemu soal kayak gini di ujian gitu, wah aku udah tahu nih idenya pakai teleskopik dan juga sedikit modifikasi faktorial. Kayak gitu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal ini? Oke. Sepertinya belum ada. Kakak akan lanjutkan dulu ya ke soal selanjutnya. Silakan dicobakan dulu ini 1 menit saja. Oke, ada yang mulai D. Bagus. Dia jawabannya oke. Yang lain, apakah sama dengan jawaban Alia? Oke, sudah ada 2D. Ada 3D. Masya Allah, mantap. Oke, sepertinya sudah banyak ya. Sepertinya soal seperti ini lumayan bisa teman-teman jawab. Oke, karena sudah banyak yang jawab D, mari kita konfirmasi bersama-sama. Dan benar ya, jawabannya memang D, tapi kita lihat kenapa ya bisa D gitu. Untuk soal ini, langsung kita boleh memakai rumus aritmatika. Kenapa, Kak? Karena sudah dibilang barisannya adalah aritmatika. Nah, aritmatika berarti nanti hubungannya ada penjumlahan ya, gitu. Masya Allah, makin banyak ya jawab D. Semoga nanti kalau kayak gini, teman-teman banyak yang betul waktu ujian untuk yang tipe-tipe kayak gini. Kita lihat. Kalau aritmatika berarti dia punya beda dong. Bedanya apa? Kita lihat. Suku ke-1 dengan suku kedua itu ternyata ditambah 2. Ini tambah 2 lagi. Oke, tambah 2. Berarti kita punya beda adalah 2. Gitu. Kemudian, oh kita baca dulu. Soalnya mau minta apa sih? Kita disuruh mencari rumus suku ke N. Aritmatika. Ingat, aritmatika. Berarti kita mau cari rumus suku ke N. UN nih dicari, ditanya. UN untuk aritmatika, kita sepakat UN itu tadi A, suku pertama ya, ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, beda apa? Kita sudah tahu beda di sini. Kemudian N-nya apa? Nggak perlu diganti karena kita akan menyatakan dalam N nanti. Kemudian kita butuh apa berarti A? A itu adalah suku pertama ya, berarti ini. Suku pertamanya adalah -1, ini A atau U1. Tinggal kita masuk-masukkan saja. A tadi -1 ditambah. N-nya apa? Nggak tahu, ditulis aja lagi N. B-nya adalah 2, ganti. Nah, sekarang kita kalikan dulu ya ini ke dalam. Jadi kita punya 2 kali N, 2N
2 kali -1, -2. Sekarang yang sama, ada variabel, kita jumlahkan. Yang nggak ada variabel, kita jumlahkan. Si 2N nggak ada temennya, berarti tulis aja lagi. -1 dengan -2 di -3. Makanya hasilnya UN adalah 2N minus 3. Jawaban D ya. Oke. Masya Allah, selamat yang sudah berhasil jawab D. Oke. Ini untuk soal aritmatika, kita disuruh nyari UN. Kakak akan lanjutkan dulu ke soal selanjutnya. Oke, silakan dicobakan lagi. Kalau sudah ketemu, boleh langsung di spill di kolom chat. 12, berarti B ya. Yang lain, apakah sama dengan jawaban Mulia? Tapi Mulia bagus sudah mencoba. Eh, kita lihat dulu sebentar. Boleh Mulia coba cek lagi jawabannya. Apakah mungkin ada salah perhitungan? Di sini ada Alia jawab E. E itu 24. Berbeda sedikit jawabannya. Yang lain gimana? Apakah nanti jawabannya sama dengan Mulia kah atau Alia? A, B atau E? Oke, karena sudah di 9.31, sudah mau 2 menit ini ya. Kakak bahas bersama-sama. Nanti yang lagi ngontrak silakan lanjut ya. Nanti kita bandingkan hasil. Dan yang hasilnya belum cocok, nanti kita koreksi di mana sih beda proses mencarinya gitu ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Katanya diketahui ada suku kelima adalah nilainya 18. Kemudian suku ke-9 nilainya adalah 6 gitu ya. Karena dibilang di soal, nilai suku kelima dan ke-9 berturut-turut adalah 18 dengan si 6. Oke, berarti bolehlah kita tulis dulu sebuah persamaan gitu ya. Suku kelima itu kita sepakat nyatakan dengan U5. Nah, kita tahu kalau sebentar. Hmm, kita tahu tadi kalau suku ke N itu rumusnya apa? A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, berarti U5 apa? N-nya 5 ya. A ditambah 5 kurang 1, 4B. Nilainya berapa U5? 18. Tulis dulu. Kemudian, oh sudah ada yang dua jawab B, U9. A berarti ya tetap ditambah. N-nya 9 berarti 9 dikurang 1. 8B. Nilainya berapa? 6. Nah, di sini pertanyaan soalnya apa? Suku ketiganya apa? Oke, karena yang ditanya U3, kita tulis dulu. U3 berarti A ditambah 3 kurang 1, 2B. Jadi ini kita butuh berarti A dengan B-nya apa? Nah, gitu ya. Jadi kita dari dua persamaan ini bisa melakukan yang namanya eliminasi atau substitusi. Kita lakukan. Kita kurangkan saja ya. Nah, di sini A-nya saling menghilangkan. B-nya 4 dikurang 8. Minus 4B. 18 dikurang 6. 12. Jadi kita punya B adalah negatif 3. Kalau sudah punya B negatif 3,
kita substitusi ke persamaan, terserah. Satu boleh, dua boleh. Kakak ambil satu aja. Tadi persamaan 1A tambah 4B itu nilainya 18. Yang mana si B adalah negatif 3. Kita ganti 18. Berarti A adalah negatif 12. Ini 18. Berarti A itu diperoleh dari 18 tambah 12, 30. A. Kita tinggal masukkan ke U3. Tadi A adalah 30, Kak. Oke, kita kotakin dulu biar kita mudah kelihatan ya yang mana A. 30. Kemudian ditambah 2. B-nya negatif 3, Kak. Oke, berarti 30 kurang. Ini dikali dapatnya minus 6 ya. Adalah 24. Jadi ada di E. Gitu. Oke. Banyak ya yang jawab E. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari si B. Mungkin di sini ada lagi cara yang lebih cepat. Nanti silakan pilih mana yang paham dan ingat ya. Nah, tadi kita kan mau cari beda. Di sini pertama kita pakai eliminasi substitusi. Sedangkan cara dua bisa teman-teman pakai cara ini langsung untuk mencari beda. Oke, tadi diketahui U9 dan U5, kita ambil urutan suku yang paling tingginya. Mulai berarti dari U9 dikurang U5, kemudian ini dibagi dengan 9 kurang 5 aja. Berarti 9 kurang 5 aja. Kemudian silakan teman-teman masukkan nilai suku sesuai dengan yang diketahui soal. U9 apa? 6. Masukkan 6. U5 apa? 18. Di bawahnya 9 kurang 5, negatif 4. Sorry, 4. Positif dong. Ya, 4. Kemudian 6 cara 2, tapi negatif positif salah. Oke, mungkin sedikit kekeliruan perhitungan ya. Kalau misalnya nanti ragu pakai cara itu, yang cara lebih, apa ya, yang nggak ada kekeliruan, boleh pakai ini aja. Tuh. Ini 6 kurang 18, negatif 12 per 4 dapatnya negatif 3. Berarti cocok ya, beda adalah 3. Untuk nyari A sama aja, substitusikan lagi ini boleh ke 1 atau 2. Gitu. Itu salah satu opsi mencari si B. Ya, mungkin di sini keliru ada sedikit ya, tadi keliru ditanda kalau pakai rumus ini mulia. Nah, nanti kalau apa namanya, agak ragu pakai ini, boleh pakai ini aja. Karena kita punya dua cara, silahkan dipilih. Gitu. Oke, Alhamdulillah ya, sudah banyak yang betul jawab di E. Kalau gitu, kakak akan lanjutkan dulu ke soal selanjutnya. Silahkan dicobakan dulu sebentar. Kalau sudah ada yang ketemu, boleh ditulis ya. B, oke, Masya Allah, B. Bagus. Zahra, sudah duluan ketemu. Yang lain, apakah punya jawaban yang sama dengan Zahra atau punya versi yang beda, Kak? Oke, oke, Masya Allah. Kebetulan sudah lumayan banyak jawab B. Kalau gitu kita periksa bersama-sama ya. Nah, di sini sebenarnya masih mirip dengan soal yang sebelumnya. Ada sebuah apa ya, bilangan kelima, U5 nilainya 17, U10 nilainya 32. Yang ditanya adalah U ke-20 apa? Kita boleh, ini bebas ya, teman-teman secepatnya yang merasa rumus ini lebih cepat kah atau rumus ini silakan pilih. Nah, sekarang kakak akan aplikasikan cara dua aja. Nah, kita mau pakai cara dua buat nyari beda.
Berarti U yang lebih tinggi apa? U10 kita kurang dengan U5. Berarti 10/5 gitu ya di bawahnya. Nilai U10, 32. Berarti dikurang dengan U5, 17. Di bawahnya adalah 5. Ini dapatnya 15 dibagi 5, bedanya adalah 3. Oke, ketemu beda 3. Sekarang kita mau cari U ke-20. U ke-20 berarti rumusnya adalah A tambah 20 kurang 1, 19 beda. Berarti kita butuh A dan B, cari dulu A yang belum ketemu. Nah, kita boleh pakai persamaan 1, boleh juga pakai persamaan 2. Di sini kakak mau pakai yang ini aja ya. Nah, dari U5 itu nilainya 17, bisa kita buatkan persamaan A ditambah, ya kan, 16 B. Kemudian 17 sama dengan, sorry, kenapa ini 16? Kan N-nya 5, Kak, ya. 5 kurang 1, 4. B. Berarti A yang nggak tahu apa, B, 3. Berarti ini 17. A ditambah 12. Berarti A adalah si 17 kurang 12 ketemu 5. Tinggal disubstitusi. Berarti ini A-nya 5. 19 ditambah, dikali 3. Berarti 5 tambah 57 ya. Nah, 57 tambah 5, 62. Makanya betul ada di B. Oke, itu cara satu. Cara satu yang boleh teman-teman lakukan. Cara kedua, ini bebas aja ya. Nah, kebetulan karena ini aritmatika, ini bisa berlaku untuk aritmatika. Teman-teman lihat, kita punya U5 itu 17. Berarti setelah U5 nanti ada U6, U7, U8, sampai di sini U10, yaitu nilainya 32. Nah, kemudian kalau mundur ke sini, itu U4, U3, U2, U1. Nggak tahu nilainya berapa, gitu ya. Nah, kemudian kalau maju 5 lagi U-nya, di sini ada U15, maju 5 lagi ada U20. Nah, kalau untuk aritmatika, kita bisa tahu kan jarak satu-satu angka itu kita sebut beda, kita juga bisa menentukan beda untuk lompat 5, kelipatan 5. Nah, untuk kelipatan 5, kita bisa cari juga karena dia akan konsisten juga nanti. Kita lihat di sini, jarak dari U5 ke U10 berapa? Di sini ada 15 kebetulan. Gitu. Berarti dia akan sama nanti. U10 ke 15 nanti juga akan ditambah 15. Nah, hal yang sama juga akan berlaku. 15 ke 20 juga ditambah 15. Berarti kita bisa tulis di sini U15 apa? 32 tambah 15 gini ya. Berarti di sini adalah 32 tambah 15. Berarti U20 32 tambah 15 ini ditambah si 15. Berarti sorry. 32 ditambah 15 tambah 15. Jadi secara cepat kita bisa tahu U20 32 tambah 15 tambah 15 adalah 30. Kalau dijumlahkan 62. Sama aja. Silakan pilih nanti cara yang lebih singkatnya ya. Ini kita tulis sebagai cara 2. Ini khusus untuk kelipatan yang sama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ini nggak kelipatan, jangan pakai cara ini. Pakai cara satu saja. Oke, kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Silakan dicobakan dulu sebentar saja.
Sepertinya masih belum ada yang ketemu. Mungkin lagi ngotret ya, masih ngotret. Soalnya ini agak sedikit mengide gitu, soalnya agak beda dari yang biasa. Nah, sudah di 9.44, soalnya waktunya udah mau untuk si post-test ya. Kalau gitu kakak bahaskan bersama-sama. Nah, di sini ada soal kita lihat. Nah, karena di sini eh, terlihat beda ya, dia punya beda yang konsisten. Perhatikan ini suku pertama, boleh ditulis A, boleh ditulis U1. Untuk mencapai suku kedua, ini U2-nya itu diperoleh dari ini ditambah satu. Berarti ini beda satu. Ini juga nanti ternyata ditambah satu. Berarti kita sudah tahu A-nya itu adalah A, A-nya itu adalah A gitu ya. Jadi satu. Nah, kita juga tahu suku terakhir, U terakhir gitu ya. Kita sebut saja UN, suku yang terakhir, itu nilainya di sini adalah 50. Cuman kita nggak tahu apakah banyak suku atau N-nya itu benar-benar 50 juga atau hanya 30 saja. A tambah satu, A tambah 2. Apakah banyaknya ini ke sini sampai ke ujung, mulai dari ujung sini, apakah 50 banyak angkanya ataukah hanya 30 saja? Jadi walaupun di sini angkanya 50, tidak menjamin banyak barisan kita juga ada 50. Bisa saja sebenarnya 60 atau bisa juga 30 kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita belum tahu nilai N-nya itu sendiri apa. Nah, itu pertama yang bisa kita info yang kita peroleh. Yang kedua, perhatikan. Dia di sini dipisah oleh tanda jumlah. Berarti ini bukan barisan biasa yang dicari UN. Dia punya B kali beda. Kayak gitu ya. Nah, N kurang satu kali beda. Ini yang mau kita pakai rumusnya. Kita lihat. A, apakah sudah ada? Oke, di sini A dulu, karena yang ditanya nanti nilai A-nya ya. Kita tulis aja dalam A dulu. Kemudian B, apakah sudah tahu? Sudah, B-nya itu satu. Terus apa lagi? Nilai N, berapa banyak suku? Nah, kita belum tahu N-nya berapa, tapi kita tahu UN-nya itu apa gitu ya. Suku terakhirnya. Jadi, jika diketahui UN-nya, kita bisa mencari tahu banyak suku dengan rumus ini. Banyak suku itu rumusnya, banyak suku N ya, itu suku terakhir atau suku yang tertinggi. Di sini kita menyatakan suku terakhir itu UN. Ini nanti dikurang suku pertama atau U1, di UN kurang U1 ditambah 1. Itu rumusnya, masukkan. Suku terakhir UN 50 dikurang UN-nya, sorry, ini U1. Suku pertama. UN kurang U1 ditambah 1. Masukkan suku pertama A ditambah 1. Berarti kita punya N adalah 51 dikurang A. Sekarang kita masukkan. N 51 kurang A per 2. Ini adalah 2A. Nah, N tadi apa? 51. Uh, uh, 51 kurang 1. Kakak langsung tulis aja ya. 51 kurang 1. Ini nanti dikali beda. Nah, kita selesaikan dulu. Ini 51 kurang A per 2. Di dalam adalah 2A tambah 51 kurang 1. 50 ya. 50 dikurang A, bedanya berapa? 1. Berarti kalau kali 1 nanti nggak ngaruh juga ya. Nah, jangan lupa jumlah SN adalah 1139. 139. Nah, kalau udah kayak gini gimana, Kak? Mau menyingkirkan 2 dulu. Mau kali silang. Kali dulu ke sini. Dapatnya adalah Kak agaknya habis waktu 1 untuk yang ini. Kemudian di sebelah sini adalah 2A kurang A. A aja berarti A tambah 50. Ini nanti kita kalikan secara pelangi gitu ya.
kita akan punya 2278, kemudian 51A ditambah 2550, kemudian dikurang berapa nih? 50A dikurang A kuadrat. Nah, ini nanti sama kuadrat gitu ya. Ini kakak kurangkan dengan ini, 51 dengan 50, maka kita akan punya, sebentar, Em, ini A kuadrat jadinya 51 kurang 50. Nanti dapatnya A, kita pindahkan jadi negatif A. Di sini 272 sama dengan 0. Sudah persamaan kuadrat, kita faktorkan. Nanti hasilnya ada di 17 dan 16. Sehingga A itu ada 17, A itu ada negatif 16. Ingat syarat A, bilangan bulat positif. Berarti ini nggak masuk dan hasilnya adalah 17. Gitu ya. Nah, berhubung sudah di ujung waktu banget, kakak akan langsung share link untuk post test gitu ya. Silakan teman-teman masuk ke link tersebut. Oke. Kalau yang sudah berhasil masuk di link awal itu boleh masuk link yang sama aja ya. Untuk yang baru bergabung, kakak akan kirim ulang linknya. Oke, silakan kerjakan selama 5 menit. Tapi sepertinya nggak kakak tungguin sampai habis ya, karena takut SIM-nya keburu ketutup kayak gitu. Jadi di sini 5 menit kita mulai dari 9.50. Nanti silakan teman-teman tutup sendiri itu di 9.55 hasil post testnya. Dan kakak nggak nungguin teman-teman selesai, kakak akan langsung closing saja. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif di kelas ini ya. Tadi sangat banyak yang ikut jawab-jawab duluan, spill-spill jawaban, dan alhamdulillahnya banyak yang sudah benar dan kurang dari 1 menit ngejawabnya. Intinya semangat selalu latihan soal. Nanti